Hai semuanya, Assalamualaikum. Gimana kabar kalian? Sehat? Ini adalah video pembelajaran kelas 9. Pada video kali ini akan membahas tentang pembahasan soal listrik dinamis. Masih bersama dengan Wiji Utami dari Sains Kelasku. Nomor 1. Dalam waktu 2 menit, arus listrik sebesar 2 ampere mengalir sepanjang kawat penghantar. Tentukan muatan yang berpindah. Maka pembahasannya adalah hubungan kuat arus listrik, muatan listrik, dan waktu adalah I sama dengan Q per T. Q sama dengan I kali T. Yang ditanyakan adalah Q. Q adalah muatan. Maka muatan sama dengan I kali T. Kuat arus kali waktu. Kuat arusnya tadi berapa? 2 ampere. Maka 2 ampere kali waktunya berapa? Waktunya adalah 2 menit. 2 menit ini kita jadikan sekon. Maka 2 kali 60. Maka waktunya adalah 120. Jadi Q sama dengan 2 ampere kali 120 sekon. Q sama dengan 240 kolom. Jadi muatan listrik yang mengalir adalah 240 kolom. Pembahasan soal listrik dinamis yang nomor 2. Muatan sebesar 360 kolom mengalir dalam 2 menit dalam suatu rangkaian. Tentukan kuat arus rangkaian listrik tersebut. Maka pembahasannya I sama dengan Q per T. Nah, sekarang Q-nya berapa? Q-nya 360 kolom. Kemudian waktunya 2 menit. 2 menit kita jadikan sekon. Maka 2 kali 60 itu untuk T-nya. Jadi untuk T-nya adalah 120. Maka I sama dengan 360 kolom per 120 sekon. Maka I-nya adalah ketemu 3 ampere. Jadi kuat arus rangkaian tersebut adalah 3 ampere. Pembahasan soal yang ketiga. Tentukan hambatan pengganti antara titik A dan B jika R1, R2, dan R3 berturut-turut besarnya adalah 5 ohm, 10 ohm, dan 15 ohm. Nih, coba kalian perhatikan gambar ini. Yang ditanyakan adalah hambatan pengganti dari titik A ke titik B. R1-nya berapa tadi? 5 ohm, R2 10 ohm, dan R3 adalah 15 ohm. Ini adalah gambar rangkaian listrik rangkaian seri. Kalau rangkaian seri, maka R penggantinya R1 plus R2 plus R3. Maka berapa hambatan penggantinya? 5 plus 10 plus 15. Maka R penggantinya adalah 30 ohm. Pembahasan soal yang keempat. Pada rangkaian berikut, jika R1 sama dengan 9 dan hambatan pengganti antara titik AB adalah 6 ohm, tentukan hambatan untuk R2-nya. Yang sudah diketahui adalah RAB adalah 6 ohm dan R1 adalah 9 ohm. Yang ditanyakan adalah R2. Nah, pada gambar ini adalah hambatan yang disusun secara paralel. Kalau untuk paralel, maka rumusnya adalah 1 per R total sama dengan 1 per R1 plus 1 per R2. Nah, R totalnya tadi berapa? Ada 6 ohm. Nih, kita masukkan angkanya. 1 per 6 sama dengan R1-nya berapa? 9. 1 per 9 plus ini yang ditanyakan 1 per R2.
Maka 1 per R2 sama dengan R total ini dikurangi dengan R1. 1 per 6 dikurangi 1 per 9. Kita samakan dulu penyebutnya. Samakan 18 menjadi 18. Jadi 3 per 18 dikurangi 2 per 18. 1 per R2 sama dengan 1 per 18. Maka R2 sama dengan 18 ohm. Pembahasan soal listrik dinamis yang nomor 5. Dari rangkaian hambatan berikut R1 10 ohm, R2 9 ohm, dan R3 18 ohm, tentukan hambatan pengganti antara titik A dan titik B. Pembahasannya, ini adalah rangkaian campuran. Kita selesaikan dulu yang rangkaian paralel antara R2 dan R3. Ini kita selesaikan terlebih dahulu, di mana 1 per R pengganti sama dengan 1 per R2 plus 1 per R3. 1 per R pengganti untuk R2 nya berapa? 9. 1 per 9. Untuk R3 nya 18. 1 per 18. Maka kita samakan penyebutnya menjadi 18. Maka 1 per R pengganti untuk paralel adalah 2 per 18 ditambah 1 per 18 sama dengan 1 per R pengganti sama dengan 3 per 18. Maka R penggantinya adalah 6 ohm. Jadi yang R2 dan R3 ini menjadi 6 ohm. Maka hasilnya ini kemudian diserikan dengan R1. R1 nya tadi berapa? 10 ohm. Maka R totalnya adalah 10 ohm plus 6 ohm. Maka hasilnya adalah 16 ohm. Jadi R total dari A sampai ke B adalah 16 ohm. Bahasan soal listrik dinamis yang nomor 6. Berikut ini adalah sebuah rangkaian listrik sederhana yang terdiri sebuah baterai sebagai sumber tegangan listrik dan sebuah beban resistor R. Jika sumber tegangan adalah 12 volt dan R resistornya adalah 3 ohm, tentukan A. kuat arus yang mengalir dan B. jumlah muatan yang mengalir dalam 1 menit. Maka pembahasannya adalah kuat arus yang mengalir untuk rangkaian sederhana seperti yang di atas ini. Ya, rumusnya adalah I sama dengan sumber tegangan per R per resistor. Jadi kuat arus sama dengan sumber tegangan per resistor. Sumber tegangannya berapa? 12 volt. Kemudian R-nya 3 ohm. 12 per 3. Maka I sama dengan 4 ampere. Nah, sekarang untuk yang B, jumlah muatan yang mengalir dalam 1 menit. Yang ditanyakan adalah Q, jumlah muatan. Q sama dengan I kali T dalam 1 menit. Menit ini dirubah menjadi detik atau sekon, jadi 60 detik. I-nya tadi berapa? I-nya tadi sudah ketemu, yaitu 4 ampere. Maka Q sama dengan 4 ampere kali 60 detik. Maka Q muatannya adalah 240 kolom. Bahasan soal listrik dinamis nomor 7. Sebuah rangkaian terdiri dari sebuah sumber tegangan dan sebuah hambatan, seperti ditunjukkan gambar berikut ini. Tentukan A. kuat arus, B. tegangan jepit AB. Maka pembahasannya, pada baterai terdapat hambatan dalam, yaitu R kecil, dilambangkan dengan huruf L kecil. Sehingga untuk mencari kuat arus, I sama dengan sumber tegangan per hambatan plus hambatan dalam. Sumber tegangannya berapa? 12 volt.
per hambatannya berapa? 8,5 plus hambatan dalam yaitu 0,5. Maka I sama dengan 12/9. I sama dengan 4,3 ampere. Nah, sekarang yang B, tegangan jepit AB. Tegangan jepit antara titik A dan B bisa ditemukan melalui dua cara, yaitu pertama, VAB sama dengan I kali R. Tegangan AB sama dengan I kali R. I-nya sudah ketemu tadi, yaitu 4/3 kali R. R-nya 8,5. Maka VAB adalah 11,33 volt. Atau dengan cara kedua, V sama dengan E kurang I kali R kecil. R kecilnya adalah hambatan dalam. Maka sama dengan sumber tegangan tadi berapa? 12 dikurangi I, ini I-nya 4/3 kali R kali hambatan dalam 0,5. Maka sama dengan 11,33 volt. Jadi cara pertama dan cara kedua hasilnya sama. Pembahasan soal listrik dinamis nomor 8. Sebuah lampu dipasang pada tegangan 220 volt dan menghasilkan kuat arus listrik sebesar 0,25 ampere. Tentukan A. Daya lampu, B. Energi yang digunakan lampu dalam 12 jam. Pembahasannya, yang pertama yang ditanyakan adalah daya lampu. Rumus daya lampu adalah P sama dengan B kali I. Tegangannya berapa? 220. I-nya berapa? 0,25. Maka P sama dengan B kali I sama dengan 220 kali 0,25. P sama dengan 55 volt. Sekarang pertanyaan yang kedua, berapa energi yang digunakan lampu dalam 12 jam? Maka P sama dengan P kali T. Nah, T-nya berapa? 12 jam. 12 jam ini kita jadikan detik. Maka 12 kali 60 kali 60 sama dengan 43.200 detik. Maka B sama dengan P kali T. 55 kali 43.200 sama dengan 2.376.000 Joule atau 2.376 kilojoule. Pembahasan soal listrik dinamis nomor 9. Budi membeli lampu bertuliskan 220 volt dan 100 watt. Perkirakan hambatan yang dimiliki lampu tersebut berapa? Maka pembahasannya, mencari hambatan dari daya lampu yang sudah diketahui, rumusnya adalah P sama dengan V kuadrat per R. Sekarang yang ditanyakan adalah hambatan, maka R sama dengan V kuadrat per P. R sama dengan V-nya berapa? 220. 220 pangkat 2 per P-nya berapa? 100. Maka R sama dengan 484 ohm. Pembahasan soal listrik dinamis nomor 10. Anto membeli lampu dengan spesifikasi 220 volt dan 100 watt. Jika lampu dipasang Anto pada tegangan 110 volt, berapakah daya lampu saat menyala? Maka pembahasannya, hambatan lampu saat dipasang pada tegangan 220 volt
maupun 110 adalah tetap. Maka R2 sama dengan R1. V2 kuadrat per P2 sama dengan V1 kuadrat per P1. Maka P2 sama dengan V1 per V2 kuadrat kali P1. Maka P2 sama dengan P1-nya 110, P2-nya 220. 110 per 220 kuadrat kali 100 sama dengan 1/4 kali 100 watt sama dengan 25 watt. Bahasan soal listrik dinamis nomor 11. Pemanas air dengan spesifikasi 200 watt digunakan untuk memasak air bersuhu 30 derajat Celcius sebanyak 0,5 kg. Jika kalor jenis air adalah 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, tentukan berapa lama waktu yang diperlukan hingga air mencapai suhu 100 derajat Celcius. Maka pembahasannya, energi listrik diubah menjadi energi kalor untuk memanaskan air. Diketahui P 200 watt, kenaikan suhunya dari 100 dikurangi 30, kenaikan suhunya adalah 70 derajat Celcius. Masanya adalah 0,5 kg, kemudian kalor jenisnya adalah 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Maka yang ditanyakan adalah T. Rumusnya P kali T sama dengan massa kali kalor jenis kali kenaikan suhu delta T. P-nya 200, T-nya berapa T-nya tadi? T adalah yang dicari ya. Kemudian sama dengan massa 0,5, kemudian kalor jenisnya 4200, kenaikan suhunya 70. Maka T sama dengan 147.000 per 200. Maka T sama dengan 735 detik. Maka T sama dengan 735 detik per 60 menit. Maka sama dengan 12,25 menit. Pembahasan soal listrik dinamis nomor 12. Sebuah rumah memasang 5 lampu 20 watt dan menyala 12 jam dalam sehari. 2 lampu 60 watt menyala 5 jam dalam sehari. Sebuah kulkas 125 watt menyala selama 24 jam sehari. Kemudian TV 200 watt menyala 6 jam dalam sehari. Dan sebuah setrika listrik 250 watt yang dipakai 2 jam sehari. Jika tarif listrik adalah 750 per kWh, maka perkiraan biaya listrik rumah tersebut dalam 1 hari, 1 minggu, dan 1 bulan adalah berapa? Maka pembahasannya, polanya adalah watt alat kali jumlah alat kali lama pemakaian. Lampu 20 watt kali 5 kali 12 jam. Ini dalam sehari ya. Maka sama dengan 1200 watt house. Lampu 60 watt kali 2 kali 5 jam sama dengan 600 watt house. Kulkas 125 watt jumlahnya 1 menyala dalam 24 jam, maka sama dengan 3000 watt house. TV 200 watt jumlahnya 1 menyala dalam 6 jam, 1200 watt house.
maka energi yang dipakai dalam sehari sama dengan 6.500 watt-hours sama dengan 6,5 kilowatt. Tarif listrik dalam satu hari 750 kali 6,5 sama dengan 4.875. Ini dalam sehari. Dalam satu minggu 4.875 kali 7 hari sama dengan 34.125. Kalau dalam sebulan 4.875 kali 30 hari sama dengan 146.250 rupiah. Sekian video pembelajaran mengenai pembahasan soal listrik dinamis. Untuk video selanjutnya mengenai kemagnetan. Kalian tunggu ya untuk video selanjutnya. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.